Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Daweltarium Project Channel. Pastinya channel ini akan memberikan pengetahuan tentang aquascape serta flora dan fauna yang ada di dalamnya. Pada konten kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanam Monte Carlo atau yang dalam bahasa Latin disebut dengan Micranthemum Monte Carlo. Dan pertanyaan saya adalah, berapa kali Anda gagal? 1, 2, 3, atau sudah 4 kali gagal seperti saya? Kegagalan dalam menanam Monte Carlo dikarenakan gagalnya adaptasi, karena biasanya Monte yang dijual di pasaran masih berupa Monte Carlo daun darat. Oke, gak perlu lama-lama, yuk mari langsung saja tonton video cara menanam Monte Carlo versi saya. Seperti biasa, kita tata dahulu busa filter sebagai alat menempelnya akar tanaman. Masukkan arang sebagai alat penjernih air. Tambahkan pupuk dasar sebagai penambah nutrisi pada tanaman. Lalu masukkan 1 karung pasir malang. Pilih pasir malang yang tidak terlalu kasar ataupun terlalu halus. Lalu masukkan batu. Penataan batu sih terserah kalian ya, karena saya mau buat konten yang simple, jadi cukup 1 batu saja sebagai penanda. Sementara itu, mari kita potong Monte Carlo antara 2 sampai 4 cm. Mau Monte kap-kapan atau lempengan seperti yang saya beli, biasanya Monte Carlo dijual dalam keadaan daun darat. Masukkan Monte ke dalam wadah, lalu kita ambangin di atas permukaan air selama 3-4 hari. Tahap berikutnya yaitu pengisian air untuk pertama kali. Setelah penuh, nantinya diamkan selama 3 hari sampai 1 minggu. Proses ini bertujuan untuk mengangkat gelembung udara yang terperangkap di dalam pasir, serta menghindari diatom dan bloom alga karena bakteri yang belum terkontrol. Setelah 4 hari berlangsung, saatnya kita angkat Monte Carlo-nya. Saya menyebut metode ini dengan metode adaptasi, karena selama 4 hari, Monte yang berhasil adaptasi akan tetap segar, dan yang gagal akan busuk. Masuk proses selanjutnya, kita kuras sebagian air terlebih dahulu. Proses yang dinamakan cycling ini diharapkan tidak ada udara yang terjebak di dalam pasir dan bakteri yang terkandung di dalamnya sudah terkontrol. Dan saatnya kita tanam Monte Carlo-nya satu persatu nih kawan. Alasan saya menanam Monte Carlo satu persatu yaitu agar Monte
merambat secara merata. Kalau perjubut gitu, bagian tengah biasanya tidak ngarpet, malah jadi bantet, atau bisa dibilang daunnya kecil-kecil di bagian tengah. Oh iya, meskipun sudah diadaptasikan dengan cara diambangin selama 4 hari, persentase monte hidup yaitu 50-70%. Jadi bisa dibilang penanaman ini adalah adaptasi bagian kedua. Tapi tenang, saat Monte Carlo sudah menjadi daun air, ia akan merambat dengan cepat bila dibarengi dengan injek CO2 dan pemberian cahaya yang memadai. Nah, hal pertama yang diperlukan untuk menanam monte yaitu pemberian injek CO2. Injek CO2 menurut saya adalah hal yang wajib. Yang kedua adalah pemberian cahaya yang memadai agar monte bisa berfotosintesis. Lalu beri pupuk cair. Pupuk cair yang saya berikan merupakan pupuk cair buatan saya sendiri. Apabila teman-teman ingin membuatnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Seperti yang bisa kalian lihat, pada hari ke-10 Monte Carlo sudah mulai tumbuh, tapi ada yang menguning dan ada yang membusuk. Di sini saya juga melakukan pergantian air serta melakukan maintenance untuk pertama kalinya. Pertama-tama yaitu melakukan pembersihan, lalu mengambil alga yang mulai muncul, serta melakukan trimming untuk pertama kalinya. Saya hanya memotong Monte Carlo yang menjulang ke atas, karena menurut saya Monte Carlo yang menjulang ke atas biasanya tumbuh secara stagnan, dan menurut saya itu nggak ngarpet sama sekali. Oh iya, untuk bagian yang masih kosong karena Monte Carlo yang busuk, sebaiknya kita tanam lagi dengan Monte Carlo yang baru. Nah, terakhir kita isi lagi airnya secara penuh. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalau ekosistem air sudah matur, fauna merasa nyaman dan mereka mau berkembang biak dengan sendirinya. Dan jangan lupa untuk trimming, karena trimming sebenarnya adalah salah satu cara untuk membuat tanaman karpet, entah itu monte, HG, atau yang lainnya, lebih cepat dalam pengarpetannya. Lalu jangan malas untuk water change atau ganti air. Karena saya tak memakai filter, biasanya saya ganti 3 hari sekali, 30% saja secara rutin. Serta 2 minggu sekali, 75% sekaligus maintenance. Dan inilah penampakan karpet Monte Carlo saya usia 85 hari dari mulai proses awal tanam.
Oke, sekian dulu konten yang dapat saya berikan. Ikuti terus konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.